Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan belajar sedikit tentang ajaran sesat yang muncul pada masa sebelum Islam ada, atau disebut juga ajaran sesat pra-Islam, yang salah satunya adalah penyembahan dalam nama Maria. Oleh karena itu, dalam hal ini kita akan mengawalinya dengan topik yang berbicara mengenai Tritunggal. Topik mengenai Tritunggal bukanlah topik yang baru, melainkan topik yang sudah didiskusikan sejak abad mula-mula dan sesuai dengan kesepakatan bapak-bapak gereja yang diambil dari Alkitab, secara khusus dalam Matius pasal 28 ayat 19 yang menyatakan Tritunggal atau Trinitas. Yang dimaksudkan adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi jelas bukan Allah, Maria, dan Yesus. Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetapi mengapa sampai sekarang masih ada orang yang memahami bahwa Trinitas yang diyakini orang Kristen adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus? Ada beberapa alasan penting mengenai hal ini, di mana yang pertama, adanya pemaksaan pandangan dalam menilai sudut pandang teologis agama lain dengan agamanya sendiri. Berikutnya, kurangnya memahami iman kekristenan secara khusus mengenai Tritunggal, dan kemudian orang itu tidak mau check and recheck terlebih dahulu apakah yang disampaikan atau dituliskan itu benar atau tidak. Kemudian adanya kesengajaan yang mungkin terjadi karena motivasi ingin menunjukkan bahwa Kristen itu menyembah tiga Allah dan bukan Allah yang esa. Bagian pertama, Kristen dan Islam memiliki pandangan teologis yang berbeda sama sekali, dan secara khusus mengenai doktrin tentang Allah. Meskipun sama-sama meyakini bahwa hanya ada satu Allah yang esa, tetapi dalam pemahamannya tentang keesaan Allah ini sangat berbeda. Karena Kristen dan Islam mendefinisikan keesaan Allah ini secara berbeda. Ketika kita ingin melihat pandangan orang lain dengan jelas, maka kita harus melihatnya sesuai dengan perspektif agama orang lain tersebut, berdasarkan literatur-literatur ataupun kitab suci, bahkan penafsiran dari agama lain tersebut, bukan dengan agama kita sendiri yang kemudian dipaksakan untuk memahami agama orang lain. Bagian yang kedua, meskipun dalam kekristenan dikatakan bahwa Allah itu Tritunggal, hal ini tidak berarti bahwa ini politeisme ataupun triteisme yang menyembah tiga Allah. Dan kekristenan memahami Tritunggal itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tiga pribadi dalam satu hakikat yang sama. Dan tiga pribadi ini tidaklah terpisah satu sama lain, meskipun ketiganya dapat dibedakan. Tiga pribadi ini tidak sedang menjelaskan keberapaan Allah atau jumlah, melainkan hubungannya satu sama lain yang tidak bisa terpisahkan, di mana Bapa menunjuk pada wujud Allah atau keberadaan Allah itu sendiri, dan Anak merujuk pada firman Allah, yaitu pikiran atau hikmat Allah itu sendiri, dan Roh Kudus merujuk pada hidup atau hayat Allah itu sendiri yang menjadi sumber hidup dari segala yang hidup. Artinya bukanlah Allah jika Allah ada tanpa firman-Nya, dan bukanlah Allah jika Allah ada tanpa Roh-Nya. Itu sebabnya Allah, firman, dan Roh-Nya yang kudus adalah satu dalam kekekalan, dan ini dikenal dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagian ketiga, orang Islam secara khusus harus tahu bahwa pemahaman tentang Allah, Maria, dan Yesus itu merupakan sekte yang dianggap sesat oleh kekristenan.
Orang Islam harus mengetahui hal ini. Kemudian diungkapkan juga oleh Epifanius dari Salamis dalam bukunya Panarion, yang artinya adalah obat, yang ditulis dengan maksud untuk mengobati mereka yang memiliki ajaran yang menyimpang agar kembali kepada ajaran sehat atau benar. Karena ajaran yang menyimpang itu adalah penyakit bagi setiap manusia yang menganutnya. Dan ajaran sesat yang dimaksudkan di sini adalah Koliridianisme, yang menyembah Maria sebagai dewi mereka. Catatan ini dapat kita lihat dalam buku Panarion halaman 637 sampai 645, dan buku 2 dan 3. Dalam bagian ini Epifanius menjelaskan beberapa hal secara ringkasnya, bahwa ajaran sesat ini dibawa ke Arab dari Trakia dan juga Skythia atas, bagian atas, dan ajaran-ajarannya disebut sebagai ajaran yang konyol dan tidak bijaksana. Kedua sekte ini mengajarkan dua hal yang berbeda terkait dengan Maria, di mana yang satunya meremehkan perawan suci, sedangkan yang lainnya memuliakan secara berlebihan. Dan dikatakan ada wanita tertentu yang menghias kursi tukang cukur dan meletakkan kain di atasnya dan mengatur roti, serta mempersembahkan dalam nama Maria pada hari tertentu dalam setahun, dan semua mengambil bagian. Dengan kata lain, mereka mempersembahkan kepada Maria yang dianggap sebagai dewi, dan ini merupakan penyakit. Belum pernah ada wanita yang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tubuh Maria memang suci, tetapi dia bukan Tuhan. Memang Maria seorang perawan dan dihormati, tetapi dia tidak diberikan kepada kita untuk disembah. Maria justru menyembah Dia atau Yesus, yang meskipun lahir dari dagingnya, yang telah datang dari surga. Maria harus dihormati, tetapi Tuhan harus disembah. Tuhan tidak dapat dicobai dengan kejahatan, dan Dia tidak mencobai siapapun untuk menipu Dia, dan begitu juga hamba-hambanya. Pada bagian 4, seperti yang dikatakan di awal, bahwa sebagian besar orang Islam beranggapan bahwa ayat seperti dalam surah An-Nisa 171 yang menyatakan jangan mengatakan Tuhan itu tiga, dan terdapat juga dalam surah Al-Maidah ayat 116, yang tentunya ini sama sekali tidak merujuk pada ajaran dalam kekristenan, sebab kekristenan tidak mempercayai adanya tiga Allah. Dan jika diperhatikan dalam tafsir Islam itu sendiri, sebenarnya ada yang menjelaskan juga bahwa itu merujuk pada pemujaan kepada Maria, sedangkan Trinitas Kristen tidak merujuk pada Allah, Maria, dan Yesus, melainkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Allah, Firman, dan Rohnya. Oleh karena itulah yang menjadi objek sanggahan dalam Al-Quran pada ayat tersebut bukanlah merujuk pada pandangan Kristen yang sejati. Dan jika ayat ini disengaja untuk dipakai menyerang kekristenan, maka ini sudah pasti salah alamat. Kekristenan juga meyakini bahwa Allah itu tidak beranak, sebab kata anak yang dimaksudkan kepada Yesus merujuk pada diri Yesus sebagai firman Allah yang kekal, yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kiranya apa yang dapat disampaikan di sini dapat menolong kita untuk melihat dengan baik apa yang sebenarnya dikatakan tentang Allah, Maria, dan Yesus. Hal ini tentunya sangat berkaitan erat dengan penyembahan dalam nama Maria yang sudah dilakukan oleh orang-orang pada masa pra-Islam, yang dikategorikan sebagai ajaran sesat oleh orang-orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.